Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Zaki Yunas dengan NIM 200176060 dari Prodi Sastra Indonesia akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita film Tenggelamnya Kapal Van der Witch karya Buya Hamka. Unsur-unsur intrinsik. 1. Tema dari film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Witch adalah tentang cinta yang sejati, tulus, dan cinta yang setia antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak dapat dipersatukan dan tak tersampaikan, karena tradisi adat Minangkabau yang begitu mengikat dan terlalu mendiskriminasi adat lainnya pada saat itu. 2. Alur dalam film tersebut adalah campuran, karena dalam film tersebut banyak kisah masa lalu dari kehidupan Zainuddin. Seperti contoh dari awal cerita film tersebut terdapat bagian cerita tentang perjalanan hidup ayah Zainuddin yang diceritakan oleh Mak Base. Cerita dari Muluk tentang karya Zainuddin yang terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Dan selebihnya, film tersebut menceritakan tentang masa depan kehidupan Zainuddin dan Hayati. 3. Tokoh-tokoh utama. Yang pertama yaitu Zainuddin, yang kedua Hayati, yang ketiga Khadijah, yang keempat Aziz. Alasannya adalah karena dalam cerita tersebut mereka sering terlibat dalam dialog langsung maupun tidak langsung. Konflik dalam cerita juga diakibatkan oleh tokoh tersebut. Tokoh-tokoh pendukung yaitu Mak Base sebagai orang tua angkat Zainuddin, yang kedua Muluk sebagai sahabat Zainuddin, yang ketiga Daeng Masiga, yang keempat Mak Tengah Limah sebagai ibu dari Hayati. Alasannya karena mereka sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama juga melakukan dialog dengan tokoh utama pada film tersebut. Tokoh pendukung juga menjadi tokoh dalam adanya konflik dalam film tersebut. 4. Penokohan. Yang pertama Zainuddin. Sifatnya itu protagonis. Seorang laki-laki yang baik hati, alim, setia, dan seorang laki-laki yang memiliki ambisi yang tinggi. 2. Hayati. Sifatnya protagonis. Seorang perempuan yang baik, lembut, penurut adat, sederhana, dan memiliki kesetiaan. Yang ketiga Aziz. Sifatnya antagonis. Seseorang laki-laki yang pemboros, suka berfoya-foya, tidak setia, tidak memiliki tujuan hidup, dan tidak beriman. Yang keempat Khadijah. Seorang perempuan yang berwatak keras dan senang mempengaruhi orang lain. 5. Sudut pandang. Sudut pandang penulis dalam menceritakan film ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. 6. Latar tempat di Makassar, tempat Zainuddin dilahirkan. Yang kedua Dusun Batipuh, tempat Hayati bertemu dengan Zainuddin. Yang ketiga Padang Panjang, tempat Zainuddin mendalami ilmu agama. Yang keempat Jakarta atau Batavia, tempat Muluk dan Zainuddin pertama kali ke Jawa. Yang kelima Surabaya, tempat Zainuddin mendapat pekerjaan dan menjadi orang sukses. Yang keenam Lamongan, tempat terakhir Zainuddin bertemu dengan Hayati ketika kapal Van der Witch tenggelam. Latar waktu siang dan malam. Latar suasana mengharukan. Saat Hayati menerima cinta Zainuddin ketika Zainuddin menyatakan lewat surat dan bertemu di bentang sawah milik Datuk. Menyedihkan ketika Zainuddin hidup sengsara dan ketika permintaan Zainuddin untuk menikahi Hayati ditolak oleh keluarga Hayati. Yang ketujuh Gaya bahasa. Gaya bahasanya menggunakan bahasa Melayu kental dipadukan dengan bahasa Minangkabau. 8. Amanat. Jika cinta itu tulus dari hati yang sebenarnya, maka cinta itu tidak perlu memaksakan untuk memiliki. Walaupun cinta tak tersampaikan, kita harus tetap menjaga cinta itu dengan baik. Dalam hidup kita, tidak boleh putus asa dan harus selalu mempunyai tujuan hidup. Jika cinta tak tersampaikan, bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya. 2. Unsur-unsur ekstrinsik. Yang pertama nilai moral, yaitu menghormati dan menjaga adat. Selain itu juga menghormati dan menghargai istri atau suami orang lain, seperti yang dilakukan Zainuddin kepada Al-Aziz dan Hayati. Yang kedua nilai agama. Zainuddin dan Hayati yang selalu menghormati nilai agama dalam kisah percintaan mereka, dan Zainuddin yang rela pergi jauh untuk menuntut ilmu agama. Yang ketiga nilai sosial. Keluarga Hayati yang sangat memegang erat adat Minangkabau. Baiklah, sekian presentasi saya tentang analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari film Tenggelamnya Kapal Van der Witch. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.